Halo, selamat malam semuanya. Hari ini balik lagi bersama Tapele. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, udah lama Tapele ini nggak live, udah lama kayak kita nggak diskusi seru-seru. Dan hari ini kita mau sama-sama diskusi, sama-sama mau sharing banyak hal mengenai pemekaran wilayah di Papua yang kita tahu hari-hari ini belakangan ini sangat-sangat diperbincangkan. Halo, hari ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama 4 orang yang luar biasa. Jadi teman-teman, ayo ajak teman-temannya juga buat nonton, buat sharing, buat mungkin yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan aspirasinya, pendapat. Welcome banget, dan teman-teman bisa tulis semuanya di kolom komentar. Hari ini aku ditemenin, sudah ada Kak Meto, sudah ada Nugra, sudah ada Gisler. Coba ya kita invite. Halo teman-teman yang sudah join. Dan aku juga ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah buat teman-teman yang merayakan. Halo Kakak Meto, selamat malam. Selamat malam, minta maaf saya sambil di mobil ya, sambil jalan. Oh iya, tidak apa-apa kakak yang menyetir kah bagaimana? Tidak. Oh, Saya aman di ya kakak? sampingnya, jadi aman. Siap. Halo, selamat malam Anugrah. Selamat malam Kak. Apa Selamat malam, Jago. Ada Jago. Puji Tuhan apa saya baik. kabar? Baik. Kakak Meto ini posisi ada di? Saya di Jakarta. Kakak Meto di Jakarta. Iya, saya di Jakarta. Ya. Bagaimana kakak tadi? Tidak, saya di posisi di Jakarta. Siap. Baru kalau Anugrah ada di? Tapi akan kembali. Oh, ada di. Siap. Bentar kita menunggu kakak Daniel, sebentar kakak Meto dan juga Anugrah. Jadi karena fitur Instagram ini baru bisa kita live di 4 orang, jadi nanti Geisler akan kita undang naik ke atas setelah pertanyaan-pertanyaan beberapa kepada Anugrah nanti sudah ditanyakan dan sudah dijawab, kemudian nanti bergantian, tidak apa-apa nih Anugrah dan Geisler. Oke, sebentar kita mau menunggu kakak Daniel yang akan bergabung juga bersama dengan kita. Pembahasan hari ini sangat menarik teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live Tapele malam hari ini. Hari ini Viera ditemani oleh Kakak Metodius Kosa SHM Hum selaku tokoh muda Papua dan juga kandidat doktor ilmu hukum Universitas Trisakti. Lalu nanti ada Kak Daniel Pradina Oktavian selaku peneliti independen otonomi daerah. Jadi kita bisa tanya nih, apa yang menjadi aspek pemekaran wilayah, apa yang sebetulnya mendasari hal-hal ini terjadi. Kemudian nanti ada Geisler Mambraku selaku alumni Sako Papua dan mahasiswa agribisnis Universitas Syakwala. Kemudian nanti ada Anugrah juga yang bersama-sama dengan kita selaku alumni Sako Papua dan juga mahasiswa hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Wah, sepertinya Kak Daniel sudah bergabung. Halo Kak Daniel. Halo, di sini juga tadi ada Kak Maria, lalu ada kakak-kakak dari Papua Insight, lalu ada Kak Chandro Purba, ada Kak Evma, ada Kak Angel. Terima kasih telah bergabung. Kita minta Kak Daniel untuk bergabung bersama kita.
Halo, selamat malam Kak Daniel. Sebentar. Boleh Kak, boleh Kak. Halo, cek. Dengar? Kak? Halo? Apakah terdengar dengan jelas? Suara kakak yang nggak masuk nih di tempat kita. Kalau di tempatnya Anugrah dan kakak Meto, suaraku kedengeran Kak? Kedengaran jelas. Siap. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih. Wah, kayaknya menarik pembahasan malam hari ini. Kita membahas mengenai undang-undang yang disahkan mengenai pembentukan daerah otonomi baru, yang mana kita tahu akhirnya ada 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang akhirnya ada setelah disahkan RUU-nya pada 30 Juni yang lalu dan ditandatangan oleh Presiden di tanggal 25 Juli ini. Kak Daniel, sudah kedengaran suaranya? Tapi kayaknya headsetnya nggak nyambung nih. Mungkin headsetnya Sorry banget. nggak apa-apa. Nggak kira. Sekarang kedengeran Kak? Kak Daniel, kedengeran? Suara. Oh no. Sebentar ya, saya keluar bentar ya. Oke, boleh. Boleh. Nah, untuk Kak Meto dan juga Anugrah sebentar, teman-teman, kita menunggu biar sama-sama nanti kita berempat boleh ngobrol-ngobrol. Mungkin sambil menunggu Kakak Meto dan Anugrah, sejauh apa nih kira-kira, mungkin Kak Anugrah dulu nih. Mungkin kalau di sana nih, karena Anugrah lagi ada di Biak, bagaimana kira-kira di sana situasinya mungkin, atau mungkin Anugrah tuh ada informasi-informasi setelah pemekaran ini, setelah berita ini, sebanyak apa juga yang mungkin setuju atau sebanyak apa juga yang akhirnya menolak gitu. Coba kalau kondisi di sana gimana nih Anugrah? Tapi kalau masyarakat pada umumnya itu mereka mungkin memiliki sikap abstain gitu terhadap hal seperti begini. Mereka mungkin memikirkan tentang hari ini makan apa gitu. Tapi mengenai hal politik masa depan gitu, sekiranya itu mungkin di bahan diskusi teman-teman intelektual di biak sama siswa juga. Gitu. Berarti memang istilahnya kalau secara sebagian besar memang mungkin yang ngikut aja gitu ya, kurang lebih ya seperti itu. Tapi mungkin buat anak-anak muda, aktivis yang mungkin juga mungkin lebih istilahnya mengetahui, mencari tahu sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari proses pemekaran ini, mungkin akhirnya bisa bersuara seperti itu ya, kurang lebih. Nah, Kak Daniel lagi proses. Nah, sama. Halo. Sorry, aku harus ganti device, jadi Nggak apa-apa Kak. Kak? iya, bisa, aman. Oke, jadi mungkin aku sapa lagi. Terima kasih Kak Daniel sudah bergabung bersama-sama dengan Tapele. Jadi hari ini Tapele mau sedikit berdiskusi membahas yang pasti kartu pembahasan ini mengenai Papua dan pemekaran dan pertarungan kepentingan. Dan juga bagaimana nih masa depan Papua dengan kondisi yang saat ini. Mungkin aku mau sekali lagi perkenalan nih, mumpung teman-teman ini juga semakin ramai yang hadir. Ada Kak Meto Diskosai di sini bersama-sama dengan kita, lalu ada Kak Daniel Pradina Oktavian, lalu ada Anugrah, dan juga nanti ada Geisler yang akan juga sharing banyak hal bareng-bareng sama kita. Nah, mungkin pertama aku mau ke Kak Daniel dulu nih. Kan kita tahu ya, maksudnya proses pemekaran wilayah ini memang sebetulnya banyak tujuan, banyak aspek-aspek yang mendasari dan banyak pertimbangan yang pasti. Tapi memang banyak fakta-fakta menarik ketika pemekaran ini dilakukan. Memang hanya membutuhkan 2,5 bulan DPR akhirnya membuat 3 provinsi yang baru ini.
Nah, yang aku mau tanyakan adalah mungkin boleh dijelasin sedikit Kak, sebetulnya tahapan apa yang sebetulnya harus dilalui untuk akhirnya ada pemekaran wilayah ini. Lalu kemudian mungkin syarat-syarat apa aja sih yang kayaknya menjadi dasar atau patokan sebetulnya terbentuknya sebuah otonomi daerah yang baru. Dan mungkin satu lagi, sejauh apa kira-kira sebuah wilayah atau sebuah daerah itu dikatakan siap untuk akhirnya dilakukan pemekaran, gitu Kak. Silahkan Kak Dani. Oke, sebelumnya selamat malam. Oh, jadi bertiga. Eh, Sebelumnya sorry ya, aku mungkin suaranya nggak kurang proper karena lagi di luar, gitu. Nggak, jadi agak terlalu berisik. Makasih pertanyaannya, Mbak. Eh, untuk mengenai pemekaran ya, pemekaran mengenai tahapan-tahapan dalam pemekaran. Sebenarnya dalam konteks Papua ini sebenarnya khusus. Tetapi sebenarnya tidak ada banyak perbedaan. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai tahapan-tahapan proses pemekaran tersebut. Jadi kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Itu ada tertuang di pasal 38 gitu ya. Di situ dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam pemekaran daerah. Sebenarnya kalau kita melihat peraturan turunannya ini, saya sependek sepengetahuan saya belum menemukan, tetapi banyak daerah yang masih menggunakan acuan peraturan pemerintah nomor 47 nomor 78 tahun 2007. Jadi yang pertama itu berangkat dari aspirasi. Jadi aspirasi masyarakat. Nah, tapi kan ini kan dalam konteks administrasi pemerintahan, maka aspirasi ini harus dibentuk dalam sebuah bentuk administrasi, yaitu sebuah keputusan. Keputusan dari siapa? Yaitu keputusan masyarakat. Keputusan masyarakat desa atau kelurahan di wilayah kabupaten atau kotanya mengalami pemekaran provinsi gitu kan. Ini kan konteksnya provinsi. Nah, keputusan bersama itu nantinya akan dibawa ke DPRD Kabupaten Kota. Nah, DPRD Kabupaten Kota untuk beberapa kota dan provinsi, nanti bila mana dalam hal ini DPRD itu setuju, akan dibuat sebuah keputusan bersama antar DPRD. Dan begitupun setelah tertuang keputusan itu nanti akan dibawa ke bupati atau wali kota yang wilayahnya akan menjadi daerah otonomi baru gitu. Nah, bupati wali kota pun ini akan membuat sebuah keputusan bersama juga yang nantinya akan diserahkan ke gubernur yang daerah tersebut. Tentu penyerahan ini bukan hanya keputusan dari bupati wali kota itu, tetapi juga keputusan DPRD kabupaten kota sekaligus keputusan dari masyarakat. Sekaligus adanya kajian awal mengenai pemekaran itu. Nah, dalam hal ini bila mana gubernur itu menyetujui, akan dibawa ke level DPRD provinsi. Nah, di level DPRD provinsi ini akan dikaji untuk nantinya diserahkan kepada presiden melalui menteri. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus, itu disebutkan bahwa adanya penambahan bahwa usulan tersebut harus juga lewat ke DPR RI. Jadi ketika kita tahu kemarin ada pemekaran, ada usulan 3 pemekaran, usulan tersebut masuk ke meja DPR RI. Maka dalam hal ini pemerintah pusat bersama atau sendirian atau secara mandiri dengan DPR RI membentuk sebuah tim kajian. Tim kajian ini apa tugasnya? Untuk melihat bagaimana sih usulan aspirasi ini tepat atau tidak, cocok atau tidak gitu. Nah, nantinya bila mana ini sudah selesai, akan dibawa kembali ke presiden untuk bersama-sama disetujui oleh dengan DPR, maka lalu dibentuk RUU gitu. Nah, RUU nanti akan disahkan oleh DPR RI, lalu akan diundang oleh presiden dan lahirlah masa tahapan persiapan. Nah, yang unik dalam otonomi khusus yang baru ini, yang tahap kedua ini, periode kedua otonomi khusus Papua, tahap daerah persiapan ini dihilangkan. Jadi Papua memiliki kekhususan bahwa pemekaran yang dilakukan di Papua sekarang tidak perlu melalui masa tahapan persiapan gitu. Tidak seperti daerah-daerah lain. Jadi kita melihat prosesnya begitu cepat gitu karena tidak melalui proses persiapan gitu. Itu secara umum gambarannya. Tapi kalau secara lebih detail
ada di pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu yang berikutnya soal syarat ya. Ya, yang menjadi patokan Syarat. Kak, wilayah itu akhirnya terbentuk otonomi daerah yang baru. Oke. Sebenarnya di pasal 34 secara khusus 34, 35, 36 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu dijelaskan ada dua persyaratan dasar suatu daerah dapat mengajukan usulan pemekaran. Yang pertama ada persyaratan dasar kapasitas daerah. Kalau wilayah itu misalkan seperti ini, hanya luas wilayah, jumlah penduduk, cakupan wilayah, lalu ada batas minimal usia daerah induk. Jadi daerah induk ini misalkan dalam konteks Papua ini kan ada Provinsi Papua dan Papua Barat yang tadinya kan, yang sekarang mekar tambah. Jadi Papua dan Papua Barat ini memiliki harus punya masa Kak Daniel, suaranya hilang. Halo? Oke. Sekarang udah. Oke. Boleh lagi Kak coba. Sekarang? Ya, udah oke Kak. Oke. Kak Daniel, suaranya nggak ada. Sekarang sudah? Oke. Nah, udah. Coba lagi Kak. Sampai yang mana ya? Halo? Iya, jadi tadi sampai baru kewilayahan. Ada syarat-syarat wilayah telah dipenuhi. Ya, udah oke Kak. Oke. Saya ulangi ya, yang persyaratan pertama yaitu persyaratan Halo? Sorry. Halo? Iya, Halo, Kak? sorry. Kedengaran sekarang? Sudah. Ya, halo? Halo? Oke, Nggak aku ada ulangi suaranya Kak, sorry. yang terakhir ya. Jadi ada dua syarat, persyaratan dasar kewilayahan. Yang pertama Kameto, suara Kak Daniel kedengeran sana? Iya, suara kedengaran tapi putus-putus. Iya, betul. Kak Daniel, sorry banget. Boleh lagi diulang, Kak. Tadi kayaknya koneksinya terputus. Nah, suaranya nggak ada. Videonya udah bagus, cuma nggak ada suaranya nih, Kak. atau putus muncul terus. Oke. Sepertinya koneksi ya. Padahal jadi cek tes. Boleh Sekarang dengar oke? suaranya. Oke, Kak. Iya, oke, boleh ke yang lain dulu ya, Kak ya. Jadi nanti kita boleh lanjutkan dulu. Jadi tadi kalau Kak Daniel cerita memang banyak poin-poin penting yang harus sebetulnya dilihat tahapan yang dipersiapkan mulai dari daerah sampai nanti aspirasi itu sampai ke DPR RI dan juga sampai akhirnya disahkan oleh Presiden. Kalau tadi juga Kak Daniel telah menjelaskan bahwa memang ada beberapa syarat yaitu kewilayahan dan juga kapasitas daerah yang nanti akan dijelaskan setelah ini, teman-teman. Dan mungkin kita tahu bahwa Undang-Undang Otsus
nomor 21 tahun 2001 itu akhirnya direvisi atau diperbarui dengan undang-undang yang baru nomor 2 tahun 2021. Dan itu memang kalau memang kita baca, Majelis Rakyat Papua juga merasa bahwa undang-undang ini dibuat atau direvisi secara sepihak karena memang tidak ada campur tangan atau tidak memang dilibatkan secara khusus untuk berdiskusi mengenai hal ini. Dan kalau tadi kita tahu juga tadi Kak Daniel telah mengatakan bahwa memang di pasal 77 itu untuk pemekaran suatu wilayah ada 3 aspek pendekatan yang akhirnya dibuat gitu ya, yang awalnya tadi cuma aspirasi rakyat saja, tetapi sekarang ada pemerintah dan juga DPR RI sampai dengan pendekatan tanpa daerah persiapan. Nah, mungkin akhirnya dengan proses 2,5 bulan ini akhirnya mungkin ada apa ya? Mungkin ada rasa mungkin sepertinya hal-hal ini terkesan dipaksakan atau istilahnya akhirnya sama seperti pemekaran waktu tahun 2003 yang lalu. Nah, aku mau ke Kak Meto dulu nih. Mungkin dari yang kita lihat fenomena yang ini, menurut Kakak apakah yang menjadi urgensi sebetulnya pemekaran wilayah di Papua ini terjadi yang Kakak identifikasi gitu. Lalu mungkin secara sosiologis proses pembentukan ketiga undang-undang ini sebagai landasan yuridis apakah telah memadai? Silakan Kakak Meto. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tapele yang sudah mengundang saya ke sini untuk bisa berdiskusi ya, bisa sharing, dan juga para narasumber yang saya hormati. Pertama, kita lihat sejarah dulu Papua ya. Jadi kalau kita mau pemekaran itu kita harus tahu sejarah Papua itu seperti apa. Yang pertama, Papua ini kan dibentuk berdasarkan, kalau kita lihat di undang-undang itu kan nomor 12 tahun 1969. Dulu namanya Irian Barat, lalu diganti lagi menjadi Irian pada zaman Abdurrahman Wahid. Nah, di bawah komando Payung Otsus tahun 2000, nomor 21 tahun 2001, selama 20 tahun sampai dengan saat ini, kita bisa melihat bagaimana dampak dari Undang-Undang Otonomi Khusus ini. Yang pertama, Undang-Undang Otonomi Khususnya diberikan sebagai win-win solution ketika pada saat itu masyarakat menginginkan lepas dari Indonesia, lalu di sisi lain juga mau bergabung dengan Indonesia. Maka kenapa diberikan namanya Undang-Undang Otonomi Khusus? Kalau bahasa teman-teman saya itu biasa bilang semacam otonomi khusus, semacam gula-gula manis gitu ya. Nah, saya mau bilang bahwa pertanyaan saya muncul karena saya sering juga tulis di beberapa opini-opini saya itu di media nasional maupun lokal. Saya mengatakan bahwa pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu tidak berdasarkan syarat formil maupun material. Bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh pemateri ya, Saudara Daniel. Saya setuju. Gitu. Kan seakan-akan terpaksa. Jadi kalau kita melihat, karena memang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, itu kan kalau lihat di pasal 77, itu kan untuk melakukan pemekaran, itu kan harus ada persetujuan dari MRP. MRP itu kan representatif dari orang asli Papua, kultur Papua. Namun, pemerintah dalam hal ini, DPR RI, dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2, di pasal 76 ayat 2, di mana pemekaran boleh dilakukan tanpa persetujuan MRP. Gitu. Makanya kenapa pemekaran dilakukan 3 provinsi ini. Ya, itu di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022, kemudian Undang-Undang 14 tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 15 yang kemarin sudah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden. Nah, dasar hukum DOB kenapa ada pemekaran itu kan tadi saudara Daniel sudah jelaskan bahwa di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 Undang-Undang Otonomi Khusus ya, itu jelas sudah mengatakan bahwa tanpa persetujuan MRP boleh dilakukan namanya pemekaran ya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan mempercepat pemerataan pembangunan, kemudian mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
Dan ini kan bertentangan dengan undang-undang yang tadi saya bilang, pasal 77. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 ya. Jadi apa ya? Saya mau bilang bahwa kita mengaca dari dua provinsi, Provinsi Papua Barat sama Provinsi Papua saat ini. Sekarang indeks pembangunan IMP itu kan indikatornya ada 3, kesehatan, pendidikan, sama perekonomian. Sampai dengan saat ini indikator IPM untuk Papua dan Papua Barat itu masih jauh dari provinsi-provinsi lain. Kemudian dengan alasan pemerataan pembangunan mau dilakukan pemekaran, dan sudah terjadi pemekaran saat ini. Yang berikutnya adalah karena memang ini ada unsur kepentingan ya yang sedang dipermainkan oleh orang-orang oknum elit lokal Papua. Gitu. Karena kalau kita melihat waktu ketika pada saat DPR RI melakukan moratorium, banyak masyarakat Papua itu mereka melakukan penolakan dan hampir di setiap daerah tuh mereka menolak. Gitu. Tapi tetap saja karena barang ini sudah masuk di DPR RI, kemudian ini bagian dari oknum elit politik mengatasnamakan sebagai rakyat Papua, mereka menyetujui. Mereka yang menggolkan ini bahwa rakyat Papua setuju untuk melakukan pemekaran. Pertanyaannya adalah setelah pemekaran dan sekarang sudah sah, terus nanti kita akan lihat bagaimana dampak yang akan terjadi nantinya. Saya khawatir bahwa nanti ini tidak akan memberi dampak signifikan, bahkan akan menambah konflik yang nanti akan berkepanjangan. Nah, sekarang presentasi penduduk miskin ya di Provinsi Papua. Di Papua ini kalau lihat berdasarkan BPS ya, itu paling terbawah Papua dan Papua Barat. Kemudian kalau indikator tadi dibilang pemekaran ini kan ada, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, kemudian dilanjutkan dengan PP nomor 78 tahun 2007, bagaimana bicara menyangkut pemekaran, dan pemerintah tidak menggunakan ini sebagai sesuatu hal yang dasar untuk melakukan pemekaran, artinya kita akan lihat 3 syarat kewilayahan saja, 3 syarat pemekaran saja tidak memenuhi, apalagi sekarang sudah dimekarkan. Saya khawatirnya memang yang pertama yang akan terjadi problem ya, SDM khusus kita orang asli Papua belum siap. Itu yang pertama. Kedua adalah tentu akan terjadi mobilisasi transmigrasi yang besar-besaran. Dan yang ketiga, itu marginalisasi terhadap orang asli Papua akan terus terjadi. Dan ketimpangan dalam berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan tentu rawan konflik horizontal. Karena 2 provinsi aja sampai dengan sekarang, contoh konflik bersenjata, belum mampu untuk diselesaikan. Sekarang dimekarkannya 3 provinsi. Walaupun ini adalah kepentingan ya, kepentingan mungkin dengan dimekarkannya tentu akan banyak mobilisasi aparat TNI di daerah-daerah pemekaran. Tapi permasalahan yang akan terjadi pasti akan sangat banyak dan akan menuai banyak sekali. Kita akan temukan masalah-masalah di 3 provinsi baru yang sekarang sudah dalam 6 bulan ini lagi mempersiapkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta perangkat-perangkat lainnya. Jadi saya selalu berpikir bahwa kenapa terburu-buru gitu? Kenapa harus terburu-buru? Kenapa harus dipaksakan? Kita ini kan dikenal sebagai negara demokrasi. Jadi semua dari rakyat untuk rakyat. Kedaulatan rakyat kan berada di tangan rakyat. Lalu sekarang ketika rakyat mengatakan menolak, lalu di sisi lain pemerintah terus barang ini mulus terus jalan, dan hingga akhirnya diketuk palu. Dan sekarang bagaimana kesiapan kita, terutama orang asli Papua, untuk bisa menyambut di setiap daerah masing-masing. Karena misalnya di Provinsi Pegunungan Tengah, itu kan kita bisa lihat lah daerah-daerah yang rawan, lalu kemudian wilayah penduduknya, dari segi penduduknya ya, penduduk, kemudian dari gender, geografi, kemudian
kependudukannya, kesehatannya, lingkungan hidupnya, pemerintahannya, pendidikannya, perumahan, politik dan keamanan, dan tenaga kerja. Kan itu kan beberapa hal yang harus perlu diperhatikan. Walaupun dalam konteks bahwa pemerintah memiliki optimis bahwa ini untuk pemerataan pembangunan, tapi pemerataan pembangunan kan tidak harus terburu-buru, melihat dulu dua provinsi ini bisa tidak menghandle baik-baik masalah-masalah yang terjadi. Setelah itu baru misalnya dua provinsi ini sudah oke berjalan baik, aspirasi bahwa pemekaran itu muncul itu dari masyarakat murni. Jadi tidak melalui para elit-elit politik yang punya kepentingan. Saya khawatir nanti setelah pemekaran ini tentu akan banyak investor dari luar yang nanti akan masuk, kemudian ada eksploitasi besar-besaran untuk di wilayah pemekaran, dan tentu ini orang asli Papua tentu semakin hari termarginalisasi, dan ini tentu akan menjadi problem yang sangat besar. Untuk sementara itu dulu, Mbak. Terima kasih Kakak Meto, menarik sekali ya teman-teman pembahasan malam hari ini. Berarti memang kalau dari pandangan Kakak Meto ini top down gitu ya Kakak ya, bukan bottom up, tapi memang bukan top down, betul. Jadi memang sama sekali memang seharusnya mungkin adalah aspirasi dari rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang OST. Sebetulnya memang pelibatan Majelis Rakyat Papua adalah sebuah keharusan gitu ya Kakak Meto, tapi ini istilahnya menjadi langkah yang terlewati. Akhirnya Betul. menjadi langkah yang tidak dilakukan seperti itu. Tapi Kakak, kan banyak juga orang yang bilang bahwa memang itu tadi memang langkah ini untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan pembangunan, dan kita tahu bahwa memang ada sekitar 239 rencana daerah-daerah yang akan dimekarkan, tetapi Papua lah yang istilahnya menurut pemerintah menjadi prioritas gitu Kakak. Nah kalau Kakak lihat di sini berarti sebetulnya apakah memang Papuanya diprioritaskan atau memang ya akhirnya jatuhnya memang seperti yang Kakak sebutkan tadi memang terburu-buru gitu? Kalau saya berpikirnya yang didahulukan itu adalah orangnya dulu. Pemekaran itu pasti akan muncul ketika orang-orangnya sudah siap. Sekarang SDM kita saja belum siap, belum mampu. Nah, lalu sekarang itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya tentang pembangunan kesejahteraan. Undang-undang tentang pembangunan kesejahteraan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Lalu pembangunan fisik. Lalu pembangunan manusianya kapan? Kita ini kan menjadi penonton di daerah kita sendiri. Kita bisa lihat dari sejak 20 tahun otonomi khusus sampai dengan sekarang, bagaimana kondisi masyarakat di wilayah pegunungan, pesisir. Ya tidak ada banyak perubahan, dampak signifikan kalau kita melihat. Jadi pemekaran ini akan, kalau saya melihatnya terlalu terburu-buru dan terkesannya adalah pemaksaan, dan tadi sifatnya adalah tidak bottom up ya, tapi top down, karena memang ini semuanya dari pusat, bukan dari masyarakat asli Papua. Apalagi dalam hal aspirasi masyarakat yang harus datangnya melalui MRP, tapi ini kan langsung oleh elit lokal, langsung oleh pemerintah pusat, dan saat ini kan Majelis Rakyat Papua kan sedang melakukan judicial review terkait dengan pemekaran. Dan hasil pemekaran saja di sidang di MK aja hasilnya belum keluar, tapi sekarang sudah ditandatangani dan sudah disahkan. Dan sekarang akan semakin banyak problem yang akan terjadi. Walaupun kita tetap optimis ya, dan ini tentu akan menyedap banyak tenaga kerja, dan belakangan saya dengar bahwa nanti ini akan 60-80% itu adalah orang asli Papua. Untuk orang asli Papua, dan yang lainnya adalah dari luar. Dan saya selalu menyampaikan ke beberapa teman-teman, ya MRP dan DPRP seberlaku representatif orang asli Papua harus membuat semacam menyurati kepada presiden ya, untuk bagaimana protek terhadap orang asli Papua. Dan sekarang itu yang harus saat ini bisa dilakukan.
ini untuk memproteksi orang asli Papua. Karena kalau tidak, ini akan semakin semakin transmigrasi besar-besaran dan eksploitasi besar-besaran akan terus terjadi. Kalau 2 provinsi saja belum bisa dibenahi, apalagi nanti akan dimekarkan dengan 3 provinsi. Ini tentu akan banyak mengalami problem. Itu mungkin menurut saya. Baik, makasih Kakak Meto. Terima kasih. Itu mungkin menurut saya. Kakak Daniel, apakah sudah jelas terdengar? Kakak Daniel, apakah sudah jelas? Nah, masih nggak ada suaranya nih, Kak. Mungkin sambil menunggu Kak dulu nih. Memang Cek, tadi suara kita saya juga sudah sudah terdengar? dengar Dengar? dulu nih. Cek, suara saya sudah terdengar? Delay tapi Kak. Dengar? Cek, halo? Delay tapi Kak. Cek, halo? Halo? Apakah suaraku jelas di Kameto? Apakah suaraku jelas? Ya, suaranya jelas. Oke, siap. Ya, Sambil suaranya jelas. nunggu lagi Kak Daniel mungkin ya. Nanti Kak Daniel join lagi. Udah dulu nih, seperti kita tahu tadi yang disampaikan Kakak Meto bahwa memang terkesannya tidak dilibatkan, terkesannya banyak mungkin yang dilibatkan menurut pemerintah adalah hanya elit saja, tapi bukan masyarakat akar rumput yang akhirnya dia berbicara, didengarkan aspirasinya untuk apa nih sebetulnya yang diinginkan, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bertanya ke Anugrah nih sebagai anak muda, sebagai insan yang apalagi tinggal di Daniel kondisinya, melihat nanti keadaan join lagi. Menurut sejauh apa sih Anugrah mendapatkan informasinya libat? Sejauh apa sih yang Anugrah mendapatkan ini libat? Bisa Kenapa diulangi Kakak? sedikit lagi? Kenapa Anugrah? Kenapa Kakak? Oh boleh. Bisa diulangi sedikit lagi? Anugrah. Kenapa Anugrah? Tadi berapa kata dan Oh boleh. ya. Anugrah sebagai anak muda yang di sana yang melihat situasinya, mendapatkan informasi ataupun dilibatkan dalam proses persiapan pemekaran itu, apakah memang mengenai informasinya, mengenai secara rinci seperti itu. Karena tadi Anugrah juga menjelaskan bahwa di sana masyarakat secara general abstain karena mereka memang persiapan lebih memikirkan apa yang harus dilakukan besok, jadi apakah akan gitu, tapi memang sebagai aktivis anak muda mahasiswa yang akhirnya berpikir secara detail gitu mengenai hal ini. Silakan Anugrah. Nah tadi Anugrah juga menjelaskan bahwa di sana secara general jadi apakah akan gitu, tapi memang sebagai aktivis anak muda gitu mengenai hal ini. Silakan Anugrah. Sudah jelas. Tadi disampaikan oleh Kakak Meto pengantar dan juga Kak Daniel. Di sini saya ingin menambahkan bahwa mungkin kita bisa melihat lagi tahun lalu berada di kota studi gitu Pak. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Dua fenomena ini menjadi adanya ketidakpuasan masyarakat, terutama anak muda Papua terhadap kebijakan pemerintah. Bahwa pada hipotesanya memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini daerah otonomi baru memang bersifat top down, dari atas ke bawah, dari kaum elit, bersifat elitis dan sangat minim sekali menyuarakan aspirasi rakyat, aspirasi akar rumput. Nah, saya juga percaya bahwa memang proses daerah otonomi baru ini melalui beberapa proses yang sangat panjang. Tetapi dalam prosesnya itu mungkin saja sedikit sekali peran masyarakat yang dilibatkan. Saya juga tidak mengerti bagaimana aspirasi masyarakat itu sampai hari ini itu tidak seluruhnya dimasukkan dalam proses perumusan. Nah, yang kedua,
pertanyaan saya sama seperti Kakak Meto tadi bahwa kenapa kita terburu-buru sekali, pemerintah negara terburu-buru sekali mengesahkan undang-undang itu. Mungkin saja kita bisa menganalisis bahwa ini merupakan suatu kepentingan untuk mencapai kursi-kursi 2024 nanti. Jadi pemerintah punya wacana untuk persiapan dalam hal pemilu di tahun 2024 sehingga percepatan ini, pengesahan undang-undang ini dipercepat gitu. Sebenarnya kalau untuk kesejahteraan masyarakat tidak terlalu urgensi lah untuk kita mengesahkan undang-undang itu karena banyak aspek yang harus kita lakukan. Tetapi karena mungkin kepentingannya adalah kepentingan pemilu sehingga mungkin sejak jauh hari itu menjadi hal yang harus urgen diketuk palunya gitu kan. Selanjutnya saya ingin sampaikan juga mengenai sifat elitis yang dalam Direktorat Baru ini. Sebenarnya ini malah membuka konflik baru lagi kan. Jadi alih-alih dalinya tuh ingin menuntaskan konflik, akar konflik. Jadi saya berpikir gini kan, pemerintah itu sebenarnya telah mengalami bias yang dalam kata Immanuel Kant itu menghina rasionalitas. Jadi pemerintah berpikir bahwa masyarakat itu tidak sepintar dia, masyarakat itu tidak sepintar pemerintah, sehingga kebijakan arah tindakan pemerintah itu, negara itu lebih rasional dibandingkan masyarakat gitu. Nah, dalam memahami konteks Papua yang sangat berkecimpung dengan konflik, mungkin pemerintah mempunyai pandangan tersendiri dengan masyarakat. Nah, disahkanlah undang-undang ini untuk mengentaskan kesejahteraan masyarakat di Papua. Sebenarnya bentuk pengesahan ini juga merupakan suatu bentuk yang tadi saya bilang Kak, menciptakan konflik baru lagi Kak. Jadi alih-alih dia mencapai tujuan besar masyarakat, justru dia menciptakan konflik baru. Konflik barunya seperti apa Kak? Konflik barunya dalam dia akan bersifat elitis. Maksudnya para elit kaum menengah di Papua itu, saya ambil ke Papua saja. Para kaum elit menengah di Papua itu tidak mempunyai mesin-mesin produksi dalam hal meningkatkan ekonomi gitu. Sehingga mereka berpikir bahwa kalau misalnya undang-undang disahkan, kepentingan-kepentingan elitis itu titik argumennya itu adalah bukannya meredefinisi kekuasaan negara, tetapi malah berpikir bagaimana mereka bisa mencapai kepentingannya gitu Pak. Nah, itu sekedar beberapa analisa yang saya buat selama ini ketika isu berjarak tentang Direktorat Baru itu semakin menguat. Tapi pada titik pertanyaan yang Kakak sampaikan bahwa keterlibatan anak muda, terutama mahasiswa yang dikenal cukup kritis dalam melihat fenomena di Papua, itu sedikit sekali dilibatkan. Saya terlibat dalam beberapa diskusi mahasiswa Papua di Jogja. Saya melihat begitu banyaknya mahasiswa Papua yang tidak mendukung Direktorat Baru. Nah, seterusnya mungkin kedepannya pemerintah negara dan juga DPR dan seluruh lembaga-lembaga negara itu saya pikir perlu memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama opini publik gitu. Karena dari situlah terbentuk akuntabilitas, legitimasi kepada pemerintah. Ujungnya kita tidak akan berkonflik pada pemerintah, tapi kita sama-sama membangun tempat kita dan daerah kita masing-masing. Saya pikir itu dulu. Terima kasih banyak Anugrah, luar biasa betul ya. Memang seharusnya masyarakat jauh dilibatkan dalam proses terima kasih banyak karena memang yang penting harusnya masyarakat jauh suara di sana double nggak ya teman-teman, yang penting gitu ya. Suara di sana double nggak ya teman-teman? Ya, suara kadang double, kadang tidak. Ya, suara kadang iya double, nih, kadang suaraku di sini double, suaraku di sini double, suara. Oke, kita coba balik lagi ke Daniel. Oke, aman. Kita coba balik lagi ke Daniel. Videonya sih sudah aman. Halo, Videonya suara aman? sudah aman. Halo, Suaranya sudah terdengar jelas. Tapi memang ini ya, ada suaranya menggema ya, double saya. Ada suaranya menggema ya, double saya. Ini nggak tahu Di situ double nggak? Dua nggak suaranya? Itu double nggak? Suaraku double, Dua, suara kakak itu semua double di atas. Suaraku double, suara kakak itu semua. Yang lain nggak tapi ya? Jadi semuanya double suaranya. Semuanya double suaranya. Oke. Lanjut yang tadi atau pertanyaan baru?
Oke. Boleh Kak Lanjut yang tadi ngelanjutin atau sedikit pertanyaan baru? mengenai kalau kewilayahan Boleh Kak ngelanjutin kapasitas sedikit nanti kita lanjut ke pertanyaan. nanti kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Tadi sampai persyaratan pemekaran ya. Tadi Persyaratan pemekaran kan ini. Aku ulangi lagi, ada dua mengenai persyaratan dasar kewilayahan. Yang kedua, persyaratan dasar kapasitas daerah. Nah, sebenarnya yang paling krusial ini ada di persyaratan dasar kapasitas daerah. Mungkin ada kekhawatiran dari kakak-kakak yang lain mengenai soal aspirasi atau potensi. Kalau saya menangkapnya ada potensi, ada kerawanan mungkin ya. Saya menangkapnya mengenai proses kajian karena ada 7 aspek yang dinilai dalam penilaian kapasitas daerah. Ada geografi, ada demografi, ada keamanan, ada sosial politik, ada ekonomi, ada keuangan daerah gitu. Nah, yang saya lihat dalam proses pemekaran Papua ini, ketujuh aspek ini tidak memiliki kajian yang mendalam gitu, sependek yang saya tahu ya. Jadi misalkan potensi mengenai demografi sendiri. Ada kekhawatiran, kalau bagi saya ada kekhawatiran mengenai pengembangan manusia dalam pemekaran Papua ini justru akan semakin lebar rentangnya. Sekarang misalkan di provinsi Papua saja antara Jayapura dengan Kabupaten Duga itu indeks pembangunan manusianya itu sangat lebar gitu. Misalkan di Jayapura itu capai angka 79, di Duga kalau saya tidak salah ingat itu 30-an. Itu rentang yang sangat lebar gitu. Suara double ya? Oke. Saya nggak tahu nih, saya juga jarang-jarang live gini, jadi nggak ngerti teknisnya. Jadi mungkin semoga bisa ditangkap ya. Jadi persyaratan dasar mengenai kapasitas daerah itu juga salah satu hal yang penting selain kewilayahan. Dan ini banyak kajian mengenai pemekaran yang tidak komprehensif menurut saya gitu. Itu dulu. Karena suaranya double, jadi mungkin mengganggu konsentrasi. Ya, terima kasih Kakak Daniel. Aku juga kayak double ya teman-teman. Double kedengarannya di sana teman-teman. Semoga tidak mengganggu. Buat teman-teman yang mau bertanya, di kolom chat boleh. Kalau nanya mungkin boleh pendapat, kasih mungkin mungkin setuju dengan pendapat Kakak, mungkin Anugrah atau Kakak Daniel. Boleh teman-teman. Nah, mungkin juga menarik. Iya di tempatku juga dong. Guys, ini mungkin salah teknik. Suaranya double. Mungkin ini juga menarik. Mungkin ketika kita tahu bahwa sudah undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu sudah dibawa ke MK lakukan uji material dan sampai pun belum ada putusan dari MK dan yang sebenarnya harus dasar saat melakukan mungkin mau nanya ke dan Anugrah bagaimana pandangan Kakak dan juga Anugrah ketika pemerintah melakukan melakukan pemekaran ini dengan tidak menunggu putusan MK yang seharusnya memang ini penting begitu. Silakan Kakak Meto. Iya,
kita kan publik bisa menilai lah kalau ya kita berharap ini semuanya profesional itu harus perlu dijaga sebagai MK sebagai lembaga independen juga bisa menghormati dan mereka bukan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya yang diamanatkan oleh negara. Nah, kalau memang toh hasil judicial review kemudian itu sudah diterima, tentu ya mau bagaimana lagi karena memang makanya seperti yang tadi saya bilang bahwa ini kan tergesa-gesa, kenapa tidak melalui prosedur dulu, kenapa tidak harus menunggu dulu gitu. Karena memang kita melihat bahwa MRP berkuar-kuar menyuarakan bahkan ke setiap masyarakat dan juga pemerintah, bahkan lembaga-lembaga untuk istilahnya pemekaran, maksudnya menolak pemekaran karena memang dilakukan secara terburu-buru dan juga beberapa masalah-masalah yang belum diselesaikan, namun kenapa harus dipaksakan untuk pemekaran. Dan ini juga kenapa tidak di MRP sebagai lembaga kultur Papua, kenapa tidak diberikan maksudnya ruang dan juga tidak dihormati bahwa memang mereka yang harus perlu dilibatkan ketika melakukan setiap pemekaran dan juga ketika mereka misalnya melakukan daerah-daerah yang masuk pemekaran itu juga harus mereka dilibatkan karena meminta aspirasi dari mereka, meminta masukan dari mereka, dan itu sangat penting karena mereka sebagai representatif dari orang asli Papua. Lalu saya selalu ini ya kemarin kami juga diskusi tentang problematika hak ulayat. Jadi kan saya sempat menyampaikan juga kalau memang ke provinsi ini memang sudah dimekarkan, yang nanti akan menjadi problem. Kakak Meto, seperti jaringannya hilang atau malah jaringanku. Kakak Daniel, suaraku kedengeran kah? Kedengeran. Oke, nah ini udah nggak ada. Kayaknya dua-duanya juga sinyalnya hilang gitu ya, kalau nggak salah. Iya, Anugerah juga hilang. Betul ya? Oke. Oke. Iya tuh, Kaneles juga bilang di chat yuk teman-teman kalau mau kasih pertanyaan. Nah, Anugerah sudah kembali, jaringannya sudah baik. Nah, silakan mungkin nanti sambil menunggu Kakak Meto. Kalau dari Anugerah gimana nih? Tadi melihat ya sebetulnya harusnya kita menunggu putusan MK gitu. Pemerintah harusnya menunggu putusan MK sebelum mensahkan semuanya. Bagaimana kalau tanggapan Anugerah? Baik Kak, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa memang kalau mau dilihat lagi kenapa mereka terburu-buru, ya salah satu tujuannya itu kepentingan untuk memetakan persiapan dalam hal pemilu nanti. Kalau pandangan sempitnya saya seperti demikian. Dan yang kedua lagi, mungkin saja dalam paradigma berpikirnya mereka itu, para perumus kebijakan menganggap bahwa salah satu wujud untuk mempercepat, mengakselerasi kesejahteraan dan pengentasan konflik di Papua adalah dengan membuat administrasi kedaulatan daerah itu lebih sempit lagi. Dalam hal ini daerah otonomi baru gitu. Sebenarnya kalau pada intinya itu memang kita haruslah menunggu keputusan MK, dan juga jika memang kita cari kesejahteraan bersama, setidaknya tidak usah terburu-buru lagi seperti demikian. Karena banyak aspek yang sekiranya mungkin dapat kita lakukan sejak dini gitu. Tapi tanpa mengurangi rasa pesimis saya sebagai anak muda Papua, jika memang palu sudah diketuk sedemikian rupa, lantas apa yang menjadi kewajiban kami hari ini? Kalau saya melihatnya, kita lihatlah peluang-peluang yang ada. Sudah cukuplah kami anak-anak muda masuk Papua untuk terus berdemo
tapi kami berpikir, belajar, dan terus kembali pulang ke Papua dan mengabdi. Karena salah satu kunci adalah, meskipun kita sangat cakap dalam bekerja secara politik, tetapi kita hidup di zaman yang sangat mengglobal. Otomatis hal-hal seperti entrepreneurs, hal-hal seperti aspek-aspek lainnya, inovasi, teknologi, itu pun menjadi kewajiban kita sebagai anak muda jika kita ingin membangun Papua. Nah, jadi pesan saya untuk anak muda dan mahasiswa Papua, sudah cukup kita termenung dalam penyesalan, dalam kekecewaan terhadap pemerintah, tapi saat ini kita harus bergerak maju dengan melihat peluang yang ada. Jika memang otonomi dan dari otonomi baru itu membawa peluang bagi anak-anak muda masyarakat, sebaiknya kita mengejar peluang itu dengan belajar sebaik-baiknya. Begitu kan. Tidak terdengar ya suaranya, Mbak. Ya ampun teman-teman, maaf. Ternyata belum ke unmute. Terima kasih Anugrah. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita tahu bahwa semoga bukan tapi mudah di Papua belajar harap untuk bergerak maju dan melihat kesempatan yang ada saat ini. Terima kasih Anugrah. Mungkin sambil menunggu Kakak Meto, karena kita harus karena kan cuma bisa berempat, harus bergantian. Terima kasih Anugrah. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Sekarang saya mau undang Geisler boleh bergabung bersama dengan kita. Geisler juga merupakan alumni dari SAKO dan mahasiswa agribisnis Universitas Syakuala. Selamat malam. Geisler, apakah suaraku terdengar? Kedengaran suaranya? Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Wah, luar biasa Geisler. Apa kabar? Halo, selamat Halo? malam, suara. Terdengar dengan jelas. Geisler, apa kabar? Ya, baik. Mungkin terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin saya terima kasih untuk di sini. Ada Kakak Meto tadi. Iya, terima kasih banyak. Mungkin melanjutkan pertanyaan ke Geisler nih. Kalau tadi Geisler sudah mendengar pendapat dari Kakak Meto, dari Kakak Daniel, dan juga dari Anugrah tadi. Kalau dari tanggapan Geisler sendiri nih, sebagai anak muda Papua, sebagai anak muda yang juga pastinya besar untuk Papua, bagaimana tanggapan Geisler sebagai anak muda? Seperti kita tahu tadi kalau sebetulnya memang hal ini sudah terjadi, sudah ketok palu, dan memang kita harus melihat bahwa sudah apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Nah, yang ingin jadi pertanyaan adalah apakah yang sebetulnya ditakutkan, apakah yang menjadi ketakutan muda ketika hal ini terjadi. Lalu kemudian kalau dari tanggapan Geisler, apakah sebetulnya malah ada sisi positif dari pemekaran wilayah ini? Apakah malah senang dengan pemekaran, karena banyak orang di luar sana yang akhirnya mungkin di luar wilayah Papua yang akhirnya menggebu-gebu ingin wilayahnya juga dilakukan pemekaran seperti itu. Karena kan sebetulnya dengan pemekaran wilayah ini juga akan memperpendek rentang demokrasi seperti itu. Silakan Geisler. Ya, baik. Mungkin saya langsung saja. Mungkin tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Kakak Meto sama
rekan saya tadi, Kapele, mungkin di sini, mungkin sebagai intelek muda Papua, sebagai anak-anak berpendidikan dari Papua, anak-anak didik, itu tidak melakukan analisis semiotik secara deskriptif dan analitik. Kami itu paham bahwa hal yang sudah terjadi, mungkin yang menjadi sesuatu kekhawatiran memori pasionis anak-anak Papua, masyarakat Papua, intelek Papua, bahwa otonomi khusus itu tidak sukses. Aturan hanya sebagai background, tapi tidak dijalankan, tidak ada prakteknya. Uang boleh ada, tapi tidak ada praktek. Prioritas orang Papua itu tidak ada. Ya. Ini yang menjadi kekhawatiran, jangan sampai ketika daerah otonomi baru terbentuknya provinsi, tidak ada prioritas, tidak ada kemajuan anak-anak Papua, di mana sekarang kita melihat bahwa SDM Papua itu belum. Berdasarkan data statistik bahwa Papua dan Papua Barat nomor 1-2 paling termiskin di Indonesia. Ini bahwa, mungkin saya tarik kembali lagi, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam mekanisme pemekaran daerah itu, mungkin ada syarat secara teknis, kemampuan ekonomi, ya. Dari kemampuan ekonomi di situ saja bahwa sudah tidak memenuhi teknis. Ya artinya kalau secara pemikiran saya, di mana bahwa pembentukan RUU ini terlalu cepat dan belum matang. Artinya tidak melakukan mengakomodir secara bottom up. Ya di mana kita tahu bahwa peran dari MRP yang di mana sudah dirubah Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 kepada Undang-Undang nomor 22 tahun 2021, peran secara bottom up dari MRP itu hilang. Padahal itu adalah bagian daripada penyaring aspirasi masyarakat. Secara detail itu orang itu sudah kaji. Terus kenapa tidak ada pengambilan kajian dari MRP dan selalu disampingkan MRP itu, padahal itu mewakili masyarakat dari Papua. Ya mungkin kita juga bisa lihat, mungkin saya ada baca dari berita, nonton di video, di situ artinya mungkin secara syarat fisik kewilayahan itu paling sedikit pembentukan provinsi itu 5 kabupaten, sedangkan provinsi Papua Selatan itu 4 kabupaten. Ya, ini persoalan sebenarnya. Saya mau bilang bahwa secara top down itu adalah inisiatif murni dari pemerintah dan DPR. Bottom up sangat kurang. Padahal itu desentralisasi asimetris yang sebenarnya. Berarti bagaimana identitas orang Papua itu kita tidak mengarah ke situ. Di sini sebagai anak yang intelek muda juga, sebagai anak dari Papua, saya ya secara semiotik saya sudah menganalisis juga secara apa yang sudah pernah terjadi dan sekarang takut terjadi lagi. Saya khawatir masa depan saya ketika nanti terjadi sama halnya seperti Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Itu jangan sampai terjadi ulang. Ya, mungkin saya perlu di sini perlu katakan bahwa pemerintah harus melakukan pemekaran dengan menekan kultural kolegial dan desentralisasi asimetri. Itu perlu ditekan supaya memprioritaskan orang Papua. Kita tahu di Papua itu banyak berbagai orang itu ada di situ. Kita tidak bisa bilang ini orang Papua yang punya keinginan. Tapi kita harus melihat secara detail, melakukan survei secara detail. Makanya itu harus ada MRP. Di Papua ada, setiap kabupaten ada dewan adatnya.
ada kantor adatnya. Kenapa tidak melakukan secara bottom up dasar begitu? Ini persoalan. Saya mau bilang bahwa semua mahasiswa yang ada di beberapa kota studi di luar itu melakukan demonstrasi karena mereka sadar, mereka sudah melakukan analisis secara deskriptif dan analitik. Masyarakat pun demikian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Geisler. Luar biasa memang betul, satu hal mungkin memang intinya perlu didengar. Kita ingin untuk didengarkan seperti itu ya. Kita nanti undang lagi ke kami. Itu mungkin aku kembali ke Kak Daniel. Sebetulnya kan memang permasalahan pemekaran dana kan memang akan mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat begitu ya. Makanya dengan banyaknya, semakin banyak daerah pemekaran yang baru, maka setiap tahun jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah pun harus semakin tinggi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kakak sendiri ini, apa sebetulnya konsekuensi dari pemekaran wilayah yang baru ini, Kak? Sektor otoritas manakah sebetulnya yang paling terdampak? Ekonomi daerah kah atau ada sektor lainnya? Silakan Kakak. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa yang menjadi sektor paling terdampak? Sebenarnya ini multisektor ya yang terdampak dalam konteks pemekaran ini ya. Terutama dalam konteks tata pemerintahan, karena akan ada 3 provinsi baru dalam satu wilayah itu sangat luar biasa. Jadi pergolakan yang terjadi itu bukan hanya di level lokal Papua saja, tetapi di level nasional. Bayangkan saja ada 325 usulan daerah otonomi baru, tetapi tiba-tiba bisa muncul 3 provinsi baru di wilayah Papua. Itu satu hal yang dalam sejarah pemekaran daerah di Indonesia itu hal sangat luar biasa. Ini menimbulkan satu keirian di daerah-daerah lain. Yang kedua, itu juga menimbulkan kecurigaan gitu. Nah, kecurigaan ini juga dimiliki oleh banyak kalangan yang memperhatikan Papua gitu, terutama teman-teman tadi kekhawatiran mengenai yang terutama bagaimana tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan itu akan dijalankan. Karena menurut amanat Undang-Undang Otonomi itu sendiri ada posisi MRP itu sangat-sangat strategis. Tapi dalam evaluasi beberapa akhir ini, terutama dalam proses pemekaran ini, MRP justru tidak banyak terlibat begitu kan. Nah, kita khawatir di level pemerintahan provinsi yang baru, penggunaan MRP pemanfaatan MRP walaupun posisinya sangat strategis itu juga akan diabaikan karena wacana pemekaran itu sejak 20 tahun terakhir itu selalu hadir di kalangan elit gitu. Nah, lalu ketika kakak tadi menyinggung mengenai ekonomi, pendapatan asli daerah di wilayah Papua kedua provinsi itu selama ini masih sangat besar ketergantungannya dengan pusat. Bayangkan saja, selama setidaknya 4-5 tahun terakhir, kontribusi pusat terhadap APBD Papua dan Papua Barat itu lebih dari 80%. Artinya kemandirian fiskal di wilayah Papua itu masih sangat rentan begitu. Nah, apakah dengan pembentukan 3 provinsi baru ini pemerintah sudah yakin gitu? Kalaupun memang sudah yakin, ada kajian ya. Ini buat saya akan sangat mengkhawatirkan karena kelima daerah ini akan berlomba-lomba meningkatkan kemandirian fiskalnya. Apakah ini jelek? Tidak. Ini justru bagus. Tetapi eksplorasi yang berlebihan di lingkungan itu akan menimbulkan dampak yang buruk karena kan semua daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatannya begitu kan. Sedangkan pendapatan paling besar dari kedua provinsi sebelumnya itu dari sektor tambang. Artinya kemungkinan di masa depan mungkin setelah pembentukan secara resmi, ketiga provinsi ini juga akan ngambil PAD juga banyak kan dari tambang. Sedangkan kita tahu banyak kerusakan lingkungan juga lahir dari eksplorasi dan eksploitasi tambang begitu.
Nah, ini yang perlu apa namanya kita perhatikan bersama-sama tentang tata penyelenggaraan pemerintahan dan ekonomi. Jangan sampai penyelenggaraan pemerintahan ini dikuasai atau diokupasi oleh elit-elit saja. Karena kalau yang seperti yang saya ucapkan tadi, wacana timbul dari elit gitu. Sedangkan teman-teman apa namanya di akar rumput itu banyak mengalami pergolakan, penolakan di daerah-daerah gitu kan. Jadi saya ragu apakah memang ini aspirasi dari bawah gitu, bottom up seperti yang apa namanya tertuang dalam pasal 38 Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu. Yang berikutnya teman-teman khususnya di Papua perlu menyoroti bagaimana nanti peningkatan PAD dari kelima provinsi ini. Apakah memang pemerintah itu punya komitmen untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang selama ini di luar tambang gitu. Karena kalau misalkan ketergantungan tambang tinggi, satu akan habis, dua akan merusak lingkungan. Jadi akan sama saja gitu. Tadi kalau misalkan Bang Meto menyoroti mengenai hak ulayat, itu tanah-tanah ulayat di sana juga mungkin akan dalam tanda kutip dihabisi gitu untuk meningkatkan PAD. Justru juga mungkin keuntungannya akan lari ke Jakarta karena elit-elit Jakarta juga yang apa namanya yang memberi apa namanya menanggapi wacana pemekaran Papua. Saya rasa itu. Terima kasih Kakak Daniel. Betul, memang berarti dengan adanya pemekaran ini, kalau kita lihat memang akhirnya mungkin nanti ada banyak investor-investor yang masuk dan mungkin bukan membawa dampak positif, tapi malah akhirnya banyak lahan-lahan yang dibuka, izin-izin yang tidak jelas, yang seperti kita tahu banyak tambang, banyak wilayah eksplorasi yang akhirnya malah merusak dan malah bukan membawa hal positif bagi masyarakat. Nah, ada pertanyaan dari Kakak Neles nih untuk Geisler. Berarti kalau memang terjadi seperti itu, ada pelemahan terhadap eksistensi dan fungsi MRP. Kalau kita lihat nih, karena memang tidak dilibatkan, tidak istilahnya tidak diajak bicara, dan memang sangat amat berbeda dengan amanat yang diamanatkan dari Undang-Undang Otsus sendiri. Lalu bagaimana proyeksi kalau pelemahan itu terjadi? Silakan. Iya baik. MRP pada dasarnya lembaga yang diakui oleh pemerintah sebagai representatif dari masyarakat Papua. Sedangkan di bawah itu ada lembaga-lembaga adat yang mungkin kita tidak lihat secara langsung diakui oleh pemerintah pusat dan menjadi representatif seperti MRP begitu. Nah, jadi sangat pengaruh dan sangat mempengaruhi aspirasi daripada masyarakat kepada pemerintah. Semua itu di sini. MRP ini sudah mengkaji dari 7 wilayah adat itu dikaji. Jadi ketika itu tidak tersampaikan ke pusat, maka apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu sia-sia. Seperti itu. Dan saya mau bilang ada DPRP, ada lembaga-lembaga yang seperti DPR RP, DPR provinsi, DPR kabupaten, itu ada. Tapi saya mau bilang bahwa sampai saat ini masalah secara kultural kolegial itu tidak secara detail diteliti. Menjadi suatu aspirasi masyarakat di Papua, MRP itu lebih berperang lebih secara detail. Makanya sangat berpengaruh terhadap aspirasi-aspirasi yang dari paling dasar itu ditampung semua. Karena dia tidak melihat kepada pro dan kontra. Artinya dia tidak mengikut pro dan dia tidak mengikut kontra, tapi dia secara fakta mengambil aspirasi itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Geisler. Memang berarti sebetulnya peran mereka sangat penting karena MRP merupakan perwakilan begitu ya dari masyarakat asli Papua yang seharusnya aspirasi didengarkan, yang seharusnya diajak bicara terlebih dahulu. Ini sambil kita juga menunggu Kak sepertinya belum bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Mungkin pertanyaan terakhir buat Kak Daniel dan juga Geisler gitu ya. Sebetulnya seperti yang tadi disampaikan, ini sudah
ini sudah dilakukan, lalu mungkin apa langkah baik mungkin dari akademisi, masyarakat, mahasiswa ataupun kita-kita ini menyikapi pemekaran ini? Apa yang sebetulnya harus dilakukan? Mungkin dari Kak Daniel dulu pertama, silakan. Oke, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, terutama dalam aspek fungsi kontrol ya. Karena ini sudah, kalau tidak salah malah sudah diundangkan oleh Presiden ketiga undang-undang provinsi yang baru ini. Artinya jalan satu-satunya ketika ingin menggugat ya lewat lewat MK gitu. Tetapi kita juga harus, saya pribadi juga menghargai concern dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk memajukan rakyat Papua gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah mengawal proses pemekaran ini memang punya tujuan seperti itu. Karena dalam 20 tahun terakhir, ini menurut catatan BPK misalkan, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat, itu berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Berpengaruh tetapi tidak signifikan. Parameternya apa? IPM yang capaian IPM yang masih di bawah rata-rata nasional, rasio Gini yang tinggi, lalu persentase kemiskinan yang juga masih tinggi begitu. Nah, ini perlu kita kawal dan kita pastikan bahwa memang pemekaran yang dilakukan, yang disetujui oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu memang benar-benar menyejahterakan rakyat. Walaupun kita pasti punya kesangsian sendiri-sendiri, keraguan sendiri-sendiri, terutama pasti teman-teman yang ada di Papua itu yang jauh lebih merasakan daripada saya mungkin ya. Itu yang bagaimana proses otonomi daerah ini bisa memajukan mereka. Kalau saya hanya melihat data, itu saya setuju apa yang dikemukakan BPK dalam catatan pemeriksaan keuangannya terakhir 2019. Itu pemeriksaan tahun 2018 gitu. Itu mengenai hal tersebut. Jadi mungkin lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok akademisi itu harus bersama-sama mendorong dan malah mungkin mengintervensi pemerintah. Ketika pemerintah itu memang ternyata keliru, harus dalam tanda kutip ya kita gebukin bareng-bareng gitu. Jangan sampai kegagalan otonomi khusus itu yang kemarin terulang kembali. Saya rasa hal yang paling penting itu. Dan kita harus juga memastikan pemerintah memberikan ruang demokrasi yang cukup untuk masyarakat Papua. Karena selama ini saya rasa dari banyak kasus yang terjadi, ruang-ruang demokrasi itu selalu berusaha ditutup. Terutama kemarin saya mendengar dari Wakil Ketua MRP, kalau tidak salah, itu beberapa kali diskusi mengenai pemekaran di MRP saja dibubarkan begitu. Ini sekelas MRP dibubarkan. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Bagaimana rakyat-rakyat sipil biasa gitu? Sekelas MRP saja dibubarkan. Artinya pemerintah tidak bisa juga semena-mena, tetapi kita juga harus mengawasi pemerintah. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sama itu terulang kembali. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Kak Daniel. Nah, silakan Gisler, mungkin kalau dari Gisler bagaimana? Ya. Mungkin kalau untuk saya secara pribadi mungkin kita bisa menilai bahwa kita mungkin seperti tadi Arjai bisa katakan bahwa tadi rekan saya dari alumni Tapele bilang kita jangan terlalu terlena dalam mendemonstrasi tentang itu. Tapi saya mau bilang bahwa orang Papua sekarang tidak bodoh. Itu harus dipaham. Orang Papua sudah paham. Jadi ketika mahasiswa demonstrasi, masyarakat, lembaga-lembaga adat, itu karena orang Papua sudah pintar. Jadi bisa menilai bagaimana sih dampak-dampak kepada orang Papua. Jadi untuk saat ini, yang saya mau bilang bahwa pemerintah harus memberikan aturan dengan sebenarnya, aturan dengan sungguh-sungguh, tidak buang kepala tarik ekor, istilahnya. Artinya dia kasih aturan, tapi aturan tidak dijalankan. Karena ada batasan-batasan tertentu. Buktinya apa?
otsus. Jangan sampai itu terulang. Makanya yang menjadi trauma untuk saat ini, saya mau bilang bahwa perlu ada penegasan dan pernyataan dari pemerintah untuk memberikan regulasi sesungguhnya kepada orang Papua. Untuk mengatur, memprioritaskan orang Papua. Harus ada pernyataan. Karena ketika hal itu terjadi yang kedua kali, kemana kami mau mengadu? Kalau ruang demokrasi saja sudah tutup, harus ada pernyataan. Jangan sampai kami mengadu tidak didengar. Itu persoalan. Jadi sementara untuk saya pribadi, menurut pemikiran saya tidak pernah melarang untuk intelek muda Papua melakukan demonstrasi. Karena orang Papua sudah pindah, orang Papua paham. Jadi intinya mereka mendemonstrasi, mengungkapkan pendapat, supaya ada jalan keluar. Bagaimana solusinya? Seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Geisler untuk pendapat yang diberikan, dan mungkin sebentar kita akan menutup live kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir juga. Begitu menarik pembahasan hari ini mengenai bagaimana uniknya proses pemekaran wilayah sampai dengan akhirnya disahkan ketiga undang-undang nomor 14, 15, dan 66 mengenai juga dibentuk ketiga provinsi ini. Dan mungkin terakhir, kalau tadi Kak Daniel sudah katakan bahwa memang langkah yang kita harus lakukan adalah mengawal semua proses dengan baik, yang tujuannya adalah nanti kesejahteraan, kemajuan masyarakat Papua, apalagi khususnya mereka yang ada di sana. Dan kalau memang langkah berikutnya adalah mengajukan ke MK untuk uji material, itulah langkah yang seharusnya dan langkah yang bisa dilakukan. Nah, mungkin sebagai closing statement, Kak Daniel, apa yang Kak Daniel ingin sampaikan, mungkin buat bukan buat cuma kita aja nih bertiga di sini, tapi buat teman-teman yang mendengarkan, mungkin nanti juga yang akan mendengarkan di save dari hasil diskusi kita malam hari ini. Silakan. Oke, mungkin begini, kita harus jernih untuk melihat persoalan di Papua. Persoalan Papua itu begitu kompleks, dan Papua itu begitu beragam di dalamnya. Suku paling banyak juga ada di Papua. Artinya kita tidak bisa untuk serta-merta memberi satu kesimpulan atas dasar misalkan 1-2 kejadian saja atau 1-2 keputusan saja. Tetapi kita harus jernih untuk melihat bahwa persoalan Papua ini memang banyak yang harus masih diselesaikan gitu, terutama persoalan-persoalan mendasar, yaitu persoalan keamanan. Karena tanpa keamanan semua itu omong kosong. Jadi kita juga perlu memberi ruang terhadap ide-ide, wacana-wacana dari pemerintah, tapi kita juga lebih mengutamakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua, teman-teman di Papua gitu. Kita tidak bisa langsung menjudge apa langkah pemerintah itu salah atau aspirasi masyarakat Papua itu disetir oleh kelompok tertentu. Kita tidak bisa semata-mata seperti itu. Kita harus jernih melihat persoalan Papua ini agar tidak ada polarisasi atau malah yang membentuk bentrok, konflik gitu kan. Karena kalau seperti itu terus Papua tidak akan maju. Maka kita perlu kawal kebijakan pemerintah ini bersama-sama, terutama teman-teman di Papua yang merasakan dampaknya langsung. Begitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Kak Daniel. Mungkin terakhir dari Geisler, ada yang ingin disampaikan lagi? Apa harapannya mungkin anak muda? Harapan saya, buka ruang demokrasi sebesar-besarnya untuk intelek, lembaga adat yang ada di Papua untuk menyampaikan isi hati yang sesungguhnya. Buka sebesar-besarnya ruang demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa pembicaraan hari ini, diskusi hari ini memang berarti adalah tugas kita sebagai anak muda, sebagai intelek muda juga yang memiliki harapan besar buat Papua untuk boleh tadi seperti Kak Daniel bilang, untuk boleh mengawal semua proses dengan baik, mengawal apa yang dikerjakan pemerintah. Kita yakin dan percaya juga pasti ada hal-hal positif
di balik proses ini, ada hal positif di balik rencana-rencana ini dan pemekaran wilayah ini, dan kita berdoa juga biarlah banyak suara yang akhirnya semakin didengarkan dengan banyak ruang diskusi yang dibuka, banyak langkah-langkah demokratis juga yang bisa dilakukan, dan kita percaya bahwa semoga ke depannya masyarakat Papua boleh bisa menerima, dan kita tahu masih banyak konflik yang terjadi, tapi semoga ke depannya konfliknya boleh selesai, boleh diterima dengan baik, aspirasi semakin didengarkan, fungsi dari RP juga di mata pemerintah juga kembali lagi bisa diajak berdiskusi tentang hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Terima kasih banyak Kakak Daniel, terima kasih banyak Geisler, tadi terima kasih terima kasih. untuk kesempatannya, untuk waktunya. Jangan bosan-bosan sharing banyak hal di Tapele. Jadi buat teman-teman juga yang mau follow Kak Daniel, boleh Kak, nama Instagramnya apa Kak Daniel? Daniel Pradina. Nah, Daniel Pradina, jangan lupa di follow. Geisler apa nama Instagramnya? Karang Panas. Karang Panas. Jadi jangan lupa teman-teman follow Kak Daniel dan juga Geisler, dan jangan lupa juga follow Tapele untuk pembahasan menarik minggu-minggu depan dan selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam Bung Glacier. Sehat selalu. Semoga masih banyak hal-hal baik yang kita tunggu akan terjadi, bukan cuma di Papua tapi di tempat dimanapun kita berada. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Aktivitas.